Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan artikel penentuan kekuatan elektron. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Safira Desti, Sri Wulandari, Liliania Permata, dan Farida Farhatun. Yang pertama yaitu abstrak. Praktikum kali ini adalah mengukur daya hantar listrik dari berbagai larutan. Praktikum ini bertujuan untuk mengukur daya hantar listrik berbagai senyawa dan mempelajari pengaruh konsentrasinya terhadap daya hantar listrik larutan elektron. Senyawa yang diukur daya hantarnya yaitu minyak tanah, air suling, asam asetat glasial, kristal NaCl, dan larutan NaCl. Bab pertama yaitu pendahuluan. Daya hantar listrik adalah ukuran kemampuan larutan dalam menghantarkan listrik. Daya hantar listrik dibagi terbalik dengan hambatan listrik. Daya hantar listrik disebut juga konduktivitas. Konduktivitas digunakan untuk mengukur daya hantar larutan atau cairan elektronik. Misalnya konduktivitas ditentukan oleh konsentrasi elektronik. Supriyana 2004. Larutan jika diejarkan maka untuk elektron lemah alfanya semakin besar dan gaya tarik menarik antarion pada elektron kuat akan semakin kecil. Masing-masing ion mempunyai daya hantar ekuivalen yang tergantung pada jumlah ion yang ada dan kecepatan ion pada beda potensial antara kedua elektroda yang ada. Bab 1987. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama, alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah lampu ukur, pipet tetes, gelas beker, batang pengaduk, pipet Moore, dan konduktometer. Bahan yang digunakan adalah minyak tanah, air suling, asam asetat glasial, kristal NaCl, dan larutan NaCl. Yang selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama, menyiapkan minyak tanah, mengisi pada gelas beker 100 ml. Yang ketiga, mengukur daya hantar listrik pada setiap larutan. Yang keempat, menentukan sifat terhadap arus listrik. Yang kelima, mengulangi dengan bahan asam cuka glasial, aqueous, larutan NaCl, dan kristal NaCl. Berikut tabel data hasil pengamatan yang tertera di layar. Hasil penelitian yang pertama adalah menentukan daya hantar listrik berbagai senyawa. Berdasarkan data pengamatan, minyak tanah, asam asetat glasial, dan kristal NaCl yang terukur pada arus adalah 0 ampere, sehingga daya hantarnya juga 0. Senyawa yang memiliki daya hantar 0 termasuk isolator. Selanjutnya, air suling dan NaCl jika diukur kuat arusnya menunjukkan angka sebagai berikut. Angka tersebut menunjukkan bahwa air suling dan NaCl dapat menghantarkan listrik atau disebut dengan konduktor. Selanjutnya adalah pengaruh konsentrasi terhadap daya hantar listrik larutan elektrolit. Berdasarkan grafik hasil di atas, pengaruh besarnya konsentrasi larutan sebanding dengan daya hantar. Grafik terus naik mulai dari konsentrasi 0,01 molar sampai mencapai daya hantar tertinggi yaitu 1 molar. Larutan yang kedua yang diukur adalah NaOH. NaOH merupakan basa kuat sehingga tergolong elektrolit kuat. Grafik yang diperoleh dapat dilihat pada layar. Berdasarkan grafik, nilai daya hantar yang diukur terjadi kesalahan karena berdasarkan literatur, daya hantar akan meningkat sebanding dengan meningkatnya konsentrasi. Namun, pada praktikum ini daya hantarnya malah menurun. Larutan yang terakhir merupakan garam yang terbentuk dari golongan halida, yaitu garam NaCl. Grafik yang diperoleh antara konsentrasi dengan daya hantar dapat ditunjukkan sebagaimana gambar di layar. Yang selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian duet. Penelitian ini menggunakan bahan yaitu minyak tanah, asam asetat glasial, air suling, kristal NaCl, dan minyak NaCl. Minyak tanah tidak terurai menjadi ion. Hal ini jika memiliki ikatan kovalent polar yang tidak dapat dihapuskan sehingga tidak dapat diionisasi. Asam asetat glasial merupakan antiaman, sedangkan air merupakan senyawa kovalent polar yang dapat larut dengan zat polar sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Konduktivitas
Selanjutnya, pembahasan pada penelitian ketiga. Pada data pengamatan menggunakan bahan yaitu air suling, larutan NaCl, kristal NaCl, dan asam glasial dan minyak tanah. Setelah melakukan 3 kali pengulangan, maka didapatkan hasil sesuai pada tabel. Senyawa yang memiliki konduktivitas paling kecil yaitu 0 ohm-1. Dari data tersebut terdapat 2 senyawa yaitu senyawa konduktor dan isolator. Senyawa konduktor yaitu terdiri dari larutan NaCl, asam asetat glasial, dan air. Sedangkan senyawa isolator adalah kristal NaCl yang sulit menghantarkan arus listrik, dan yang kedua yaitu minyak tanah yang tidak dapat menghantarkan arus listrik sama sekali. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil percobaan penentuan daya hantar listrik dapat disimpulkan bahwa yang pertama, senyawa dengan nilai daya hantar listrik tinggi ke rendah yaitu larutan NaCl, air suling, asam asetat, kristal NaCl, dan selanjutnya yaitu minyak tanah. Yang kedua, senyawa yang termasuk isolator yaitu